Kisah tragis Andrés Escobar. Bagi Kolombia, Piala Dunia tak hanya sekedar tentang kompetisi 4 tahun sekali. Bukan juga hanya tentang martabat negara dan trofi. Turnamen ini juga mengingatkan mereka ke sebuah periode ketika nyawa bisa dirampas hanya karena sebuah gol bunuh diri. Simak kisahnya. Kita kembali sejenak ke Piala Dunia tahun 1994. Saat Kolombia menjadi salah satu tim kuda hitam favorit karena sedang diisi pemain Golden Generation dan menang 25 kali dalam 26 pertandingan di babak kualifikasi. Pele saat itu secara ikonik menjagokan timnas ini, apalagi saat mereka mengalahkan Argentina 5-0. Pemain-pemain berbakat Kolombia itu sangat bersemangat datang ke Amerika Serikat, negara yang waktu itu menjadi tuan rumah. Mereka sedang berjuang untuk kehormatan Kolombia. Setidaknya, rasa hormat mungkin akan mengobati perasaan sebagian masyarakat di sana. Karena Kolombia sedang mengalami masa kritis yang mengerikan. 6 bulan sebelumnya, tepat di akhir tahun 1993, Pablo Escobar dibunuh oleh militer. Dan hal itu menyebabkan perang saudara. Lewat film dokumenter produksi ESPN yang berjudul The Two Escobar, sepupu Pablo, Jaime Gavira, menjelaskan perubahan drastis akibat kematian Pablo di Kolombia. Saat Pablo masih hidup, dia selalu melarang penculikan. Dia menjalankan dunia gelap dengan peraturan yang ketat. Apapun yang ilegal, Anda harus meminta izin Pablo. Jadi, saat Pablo meninggal, kota menjadi tak terkendali. Bosnya sudah mati. Semua orang menjadi bos untuk dirinya sendiri. Pablo terlepas dari statusnya sebagai pemimpin kartel Medellin yang cukup brutal. Dia sangat dicintai masyarakat miskin Kolombia, menyediakan pekerjaan membangun perumahan gratis, bahkan membagi-bagikan uang untuk mereka yang kekurangan. Dan satu lagi, Pablo adalah pecinta sepak bola. Dia membangun banyak lapangan dan membiayai banyak bocah laki-laki yang ingin merubah nasib dengan menjadi pesepak bola. Pablo sama seperti pemimpin kartel lain, mencuci uang lewat sepak bola. Klub Millonarios misalnya, dimiliki oleh Jose Gonzalo Rodriguez yang dikenal sebagai I Mexicano. Lalu, América de Cali adalah klub milik Miguel Rodriguez yang dijuluki El Senor, dialah pemimpin kartel Cali. Orang-orang ini dijuluki narko football. Kekuatan besar yang membuat sepak bola Kolombia berkembang luar biasa, dan klub milik Pablo Escobar bernama Klub Atlético Nacional yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional di tahun 1989. Misalnya, Atlético Nacional berhasil memenangkan Copa Libertadores. Pemain besar di klub ini yang mendunia, salah satunya adalah kiper René Higuita dan Andrés Escobar. Dan kisah kali ini adalah milik Andrés Escobar Saldarriaga, bek tengah tangguh berusia 27 tahun yang dijuluki El Caballero del Football atau The Gentleman of Football. Selain dikenal disiplin, kapten Kolombia yang pendiam ini saat itu sedang digadang-gadang untuk menjadi penerus Peranggo Baresi AC Milan. Bahkan sudah mengamankan jasanya. Andrés terkenal sebagai pria yang baik favorit Kolombia. Dia membawa Alkitab kemana-mana dan selalu berdoa. Pembatas Alkitabnya adalah foto ibu dan calon istrinya. Semua orang tahu Andrés percaya jika kehidupan sehari-hari berpengaruh dengan cara bermain di lapangan. Jika hidupnya tak teratur, maka permainannya akan berantakan. Dan itu tampak dari betapa tenangnya dia saat berhadapan dengan lawannya di lapangan. Tiba di Amerika, Andrés Escobar berkata, "Kita semua bekerja untuk tujuan yang sama, untuk membuat negara kita bangga. Kami berusaha untuk tidak fokus pada kekerasan." Andrés tahu, mata dunia sedang tertuju pada negaranya. Perang saudara karena kematian Pablo Escobar itu membuat sebagian orang kehilangan peri kemanusiaan. Kekerasan dan perampokan seolah-olah makanan sehari-hari warga Kolombia. Beberapa minggu sebelum turnamen putra, gelandang Huntu Herrera diculik. Semua orang cemas. Andrés dan rekan setimnya yang lain akan menjadi korban selanjutnya.
Dari 22 pemain yang berangkat ke Amerika Serikat waktu itu, 6 berasal dari Atletico Nacional, 5 dari Amerika Cali, dan 1 dari Millonarios. Lebih dari separuh pemain klubnya disokong kartel. Ancaman pembunuhan bukan hal baru bagi para pemain ini. Jika kalian familiar dengan René Higuita, kiper ikonik Kolombia berjulukan El Loco, yang diingat karena tendangan kalajengkingnya. Kala itu, Higuita yang merupakan rekan segrup Andres sedang ditahan karena mengunjungi Pablo Escobar di penjara. Beberapa bulan sebelum kematian Don Pablo, bagi Andres hal itu menjadi tekanan lainnya. Karena sekalipun dia bernama belakang sama dengan Pablo dan bermain di klub milik Raja Narkoba itu, Andres merasa dirinya sama sekali tak ada hubungannya dengan Pablo. Dan dia akan membuktikan rasa nasionalismenya dengan sebaik-baiknya lewat sepak bola. Dia akan mengangkat kembali semangat bangsa yang sedang putus asa. Sulit untuk tetap fokus, tetapi saya menemukan motivasi karena banyak hal baik yang akan terjadi. Ya, dia akan segera menikah dan pindah ke Italia dalam seragam merah hitam Milan. Waktu itu Kolombia berada di grup A dan pertandingan pertama mereka adalah melawan Rumania. Entah karena terlalu tertekan sehingga hasilnya di luar ekspektasi. Timnas berjulukan Los Cave kalah dengan skor 3-1. Tak lama terdengar, kabar sepupu gelandang Cunto Herrera tewas dalam kecelakaan mobil yang misterius malam itu. Andres tak tidur untuk menemani Herrera yang larut dalam kesedihan. Menjelang matchday kedua melawan tim tuan rumah Amerika Serikat, suasana di Kolombia semakin panas. Ancaman pembunuhan meningkat. Antonia Maturana, pelatih mereka waktu itu, mengalami gangguan emosional. Dia dilarang memainkan Gabriel Barabas Gomez saat melawan Amerika Serikat. Karena jika Barabas bermain, maka seluruh skuad Kolombia akan dibunuh. Jadi, meski Barabas adalah salah satu pemain kuncinya, Maturana memintanya mengalah dan duduk di bangku cadangan. Meski skuad itu diselimuti rasa takut, mereka mencoba tegar. Gelandang tim itu, Lionel Alvarez, dalam sebuah wawancara menjelang pertandingan berkata, "Kami telah memainkan ratusan pertandingan persahabatan melawan Amerika. Dan kami memenangkan semuanya. Sayangnya, kecemasan mereka tampak jelas di Rose Bowl Stadium Pasadena, tepatnya di tanggal 23 Juni 1994. Tak satu pun dari anggota tim itu yang berani berbicara sebelum pertandingan. Awalnya, pertandingan berjalan imbang. Andres mampu tampil dengan baik, menjaga lini pertahanan. Namun, di menit ke-35 petaka terjadi. Andres salah mengantisipasi umpan silang John Hart dan secara tidak sengaja mengarahkan bola melewati kipernya Oscar Cordoba. Dan bola itu masuk ke gawangnya sendiri. Andres tampak terlentang dengan ekspresi hampa dalam beberapa detik. Itu gol pertamanya di turnamen. Itu gol bunuh diri pertamanya dan satu-satunya gol sepanjang karir seniornya di Piala Dunia Amerika Serikat. Unggul 1-0, Andres tahu konsekuensinya jika mereka tak bisa membalikan keadaan. Sayangnya, di awal babak kedua, mereka malah kebobolan lewat gol Ernie Stewart. Memang, Aldoko Valencia kemudian berhasil mencetak 1 gol. Namun sayang, mereka gagal menambah gol. Pertandingan itu dimenangkan Amerika Serikat dengan skor 2-1. Di pertandingan terakhir melawan Swiss, entah bagaimana Kolombia berhasil menguatkan diri dan menang. Namun, meski menang, mereka harus tersingkir karena hanya duduk di posisi terbawah grup A. Tim itu kembali ke Medellin dalam luka kesedihan dan rasa takut. Atas permintaan teman-teman dan keluarganya, Andres pergi ke Nevada dan tinggal di sana untuk sementara waktu, demi menghindari hal-hal terburuk yang mungkin terjadi di sebuah surat kabar Kolombia. Dia mengirim sebuah pesan agar masyarakatnya tak lagi merasa bersedih dengan kekalahan itu.
Hidup tidak berakhir di sini. Kita harus melanjutkannya. Hidup tidak boleh berakhir di sini. Sesulit apapun, kita harus berdiri kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan: membiarkan kemarahan melumpuhkan kita dan kekerasan terus berlanjut, atau kita mengatasi dan mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain. Itu pilihan kita. Marilah kita menjaga martabat. Salam hangat saya untuk semua orang. Ini merupakan pengalaman yang paling menakjubkan dan langka. Kita akan segera bertemu lagi karena hidup tidak boleh berakhir di sini. Namun seperti julukannya, Andres terlalu gentleman untuk bersembunyi dan menjadi pengecut. Dia bersikeras untuk kembali ke Medellin dan bertemu dengan masyarakat Kolombia yang kecewa. Dia keluar rumah dengan Conto Herrera dan menghabiskan malam di sebuah bar. Beberapa orang menghinanya, namun Andres tak peduli. Mereka kemudian pulang dan berpisah di parkiran. Tapi ternyata orang-orang yang mengejeknya tadi mengikutinya. Mereka sempat beradu mulut dan Andres mengatakan bahwa kekalahan itu adalah kesalahannya. Dia mengharapkan mereka memperlakukannya dengan respect. Tapi saat Andres membalikan badan, seorang pria mengeluarkan pistol. 6 buah peluru mengenai tubuh Andres. Dan pria itu meneriakkan gol setiap kali dia menarikkan pelatuknya. Malam berikutnya, polisi menangkap seseorang yang mereka yakini sebagai penembak Humberto Castromus, pegawai dan supir Galon Brothers, penjahat besar dan pengedar narkoba. Meski tak bisa dibuktikan di pengadilan, kabarnya Galon Brothers kehilangan banyak uang karena bertaruh pada pertandingan Kolombia di Piala Dunia Munas. Dihukum 43 tahun penjara, tapi dia hanya menjalaninya 11 tahun karena dianggap berkelakuan baik. Banyak yang percaya bahwa jika Pablo Escobar, gembong narkoba Kolombia yang paling terkenal, masih hidup, Galon Brothers tidak akan mengejar Andres karena Pablo adalah penggemar berat timnas Kolombia. Pemakaman Andres Escobar dihadiri 120.000 orang lebih. Warga Medellin berhari-hari diliputi duka dan tangis. Salah satu putra bangsa favorit mereka dihabisi dengan cara brutal dan tak manusiawi, hanya karena kesalahan yang tak disengaja. Setiap tahun hingga saat ini mereka masih memperingati kematiannya. Bagaimanapun, itu adalah hari yang kelam dalam sejarah sepak bola dan seorang pria harus membayar dengan nyawanya. Telah lama pergi, tetapi memori tentangnya akan tetap hidup dalam permainan ini. Dan seperti pesan Andres, hidup tidak boleh berakhir di sini. Kita harus melanjutkannya. Sesulit apapun itu, kita harus berdiri kembali.